Kamu jangan berpikir bahwa Isamu itu adalah Yesusnya kami. Sekarang Al-Quran itu nggak pernah dirubah-rubah. Enggak, Iya, saya nggak masih tanya itu dirubah pelan-pelan atau masih. enggak. Yang dipertanyakan Kamu tuh konfirmasi, bentar. Beda tempat itu Ya, makanya sama itu. Dokter Richard. Kalau Coba Iya. Bang, tadi buka yang surat An-Nisa Bang, yang abang tunjukin. Iya, kenapa dengan Anissa? Islam Kristen, Pak? Muslim. Iya, kenapa dengan Anissa? Yang tadi abang tunjukin yang penipuan ruhnya, ayat Iya. yang tadi. Aha. Bapak punya Quran kan? Kalau abang Ada Quran kan di rumah? ini, Kak. Hmm? Iya, lagi di jalan, lagi nggak di rumah sih. Iya. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya. Sudah. Salah kami beriman kepada Isa. Kami juga orang Islam beriman kepada Isa. Ajaran Isa apa yang kamu teladani, Pak? Ya, ajaran Al-Quran lah. Di mana tertulis inilah ajaran Isa? Di mana? Enggak ada ajaran Isa. Ya udah, kalau ndak ada jangan bilang kamu beriman ke Isa. Mungkin Isa yang kamu sebutkan itu hanya nama doang, tak ada pengajaran. Di Muslim udah tertulis kita harus Muslim mana, Pak? Muslim tukang cendol, tukang martabak, atau Muslim siapa? Ayo dong, kalau ngomong itu lebih beriman ke nabi-nabi lah. Kalau kita nggak beriman ke nabi-nabi, kita nggak Islam 100%. Nabi apa yang kau imanin, Pak? Ya 25 nabi ya, nabi-nabi yang dari utusan Allah lah. Ketika kau imani contohnya kayak Musa, bagaimana kamu tahu ada perintah di Musa itu diajarkan begini, begono? Tahu dari mana, Pak? Lihat dari Al-Quran lah. Al-Quran Di sudah KS mana, tulis. Pak? Ada pengajaran Musa? Enggak 100% pengajarannya, tapi di Al-Quran kan udah tertulis Musa itu nabi, Isa itu nabi. Iya, Isa itu nabi, semua nabi, ya kan? Pengajarannya bagaimana? Tadi abang bilang Isa itu utusan Allah. Nah, utusan itu siapa? Iya, Isa utusan Allah. Iya. Kalimatnya itu siapa? Kalimatnya diutus dan rohnya diutus. Iya, yang utus siapa? Allah itu siapa? Tuhannya orang Islam. Iyalah, namanya utusan berarti yang paling tinggi derajatnya siapa? Yang ngutus atau diutus? Perbedaannya begini, ketika kan Musa diutus, dikenalkan dalam imanmu. Kayak gini. Kamu jangan berpikir bahwa Isamu itu adalah Yesusnya kami. Kamu salah. Ya. Kamu jangan berpikir Kak. bahwa Isa. Mas Elia itu sama aja, hanya beda pemahaman aja sama kalian. Nabimu Kalian itu Nabi Isamu itu lahir di mana? Ya. Mau ya aku sudah lihat YouTube-mu yang bilang lahirnya beda tempat itu. Makanya sama itu. Dokter Richard. Kalau kamu menyamakan, kamu punya data sejarah nggak tentang kelahiran Isamu itu? Punya nggak kamu? Mas Elia. Jangan Mas Elia, kamu jawab pertanyaan saya. Punya nggak tentang kelahiran Isamu itu? Punya apa? Punya nggak? Kamu punya data sejarah nggak tentang kelahiran Isamu itu? Di Al-Quran semua udah tertulis. Data sejarah, bukan kitab suci. Nggak perlu pakai data sejarah. Kamu sebutkan di mana, Quran yang mana, gitu loh. Quran kan banyak itu ayat-ayatnya. Gimana sih? Kamu mau diskusi, kamu diskusi yang benar. Kalau kamu berpikir bahwa Isa yang ada di dalam keyakinanmu adalah Yesusnya kami, kamu salah. Metode apa yang kamu pakai untuk mengatakan itu sama? Monetisasi atau apa? Jadi Mas Elia kira Yesus ada dua begitu? Oh, bukan Yesus ada dua.
Isa yang diperkenalkan oleh kitabmu itu bukan Yesusnya kami. Jangan kepedean kau. Nah, jadi Yesusnya siapa? Itu Isa yang lain. Isanya Yang siapa? diberitakan itu Isa yang lain. Isa yang kami lain itu siapa? Yesusnya kami adalah Yesus yang lahir di Migdal Eder, di Patne, di kandang domba di dalam Lukas. Itu ada. Bukan di bawah pohon kurma, bukan. Oh, itu kan Isa. Itu kan Isa kamu, bukan Yesus kami. Kami punya data sejarah dari abad kedua Bapak Gereja Eusebius yang mengatakan bahwa Yesus itu memang lahir di kandang domba. Nah sekarang gini. Sekarang saya minta dan tagih ke kamu. Kalau kamu menyamakan Yesus kami dengan Isamu, di mana data sejarah mengenai Isa yang lahir di bawah pohon kurma? Tunjukkan satu aja. Data sejarah ya. Data sejarah bukan berdasarkan Alkitab. Kami tidak buka Alkitab dari tadi. Saya mengatakan tulisan sejarawan Eusebius, ya. Kami tidak berdasarkan Alkitab. Sekarang kamu tunjukkan without pakai data-data sejarah. Kami berpegang teguh pada Al-Quran. Iya. Tapi bagaimana kitab sucimu itu dikonfirmasi oleh data sejarah? Kamu punya nggak data sejarah mengenai Isamu itu? Kak, dari zaman dahulu sampai sekarang Al-Quran itu nggak pernah dirubah-rubah. Iya, masih pelan-pelan masih. Yang dipertanyakan kamu tuh konfirmasi, bentar. Kamu coba konfirmasi kebenaran isinya dengan data sejarah, sejalan atau enggak? Kami nggak punya pakai buku data sejarah, siapa yang nulis atau apa. Kami cuma berpegang teguh di Al-Quran dari zaman dahulu sampai sekarang. Al-Quran nggak pernah berubah-berubah. Nggak sama kayak Alkitab, pakai revisi-revisi. Bentar. Kalau Alkitab kami mengatakan bahwa Yesus itu lahir di kandang domba dan juga di dalam Migdal Eder. Kemudian ada catatan di luar Alkitab, yaitu tulisan para sejarawan yang mendukung isi Alkitab, bahwa Yesus lahir di Migdal Eder. Apakah saya harus mempercayai milikmu yang kamu tidak bisa menunjukkan data sejarahnya? Daripada Alkitab yang ada yang suruh percaya, kita kan berdebat. Gimana sih? Iya, kamu kan tadi menyamakan. Punya kami. Kalau di ajaran kami ya sama. Yesus itu lahir di bilang beda ya silakan. Iya, dengar ya. Yesus itu lahir di kandang domba dan di Migdal Eder. Itu punya data sejarah. Artinya ada dua bukti, dui ganda saksi yang mengatakan kebenaran mengenai Yesus Kristus bahwa dia lahir di kandang domba. Satu, data historis. Yang kedua itu adalah Alkitab sendiri. Nah, meskipun sebenarnya Alkitab juga adalah catatan sejarah. Sedangkan yang mengatakan lahir di bawah pohon kurma itu cuma punyamu sendiri. Data sejarahnya mana? Ya, data sejarahnya siapa yang nulis? Enggak, mana? Kamu tunjukin aja dulu. Nanti kita evaluasi mengenai penulisnya itu belakangan. Kita nggak pakai data sejarah. Sejarah kita semuanya ada di Al-Quran. Oke, berarti imanmu tidak kamu validasi dengan data sejarah. Iya. Oke, bagus. Itu tepuk tangan imanku dulu. Hanya di Islam lah. Percaya Al-Quran. Udah gitu aja. Jadi gini ya. Iman kekristenan itu adalah iman yang divalidasi oleh fakta sejarah. Dan masih manis ini mengonfirmasi bahwa memang ya dia tidak membutuhkan sejarah atau apa untuk ngevalidasi imannya, ya itu urusan dia. Tapi tetap bagaimanapun juga iman kekristenan tetap lebih unggul. Tadi kan kakak tanya data sejarah kami ya di Al-Quran. Semua sejarah tentang nabi-nabi ada di Al-Quran. Di catatan di luar kitabmu itu loh bro, yang mendukung apa yang ada di dalam, ada nggak? Nggak ada catatan. Oh, nggak ada. Oke lah. Kalau udah nggak ada ya udah susah gitu loh. Semua ada di Al-Quran, bro. Kalau nggak ada berarti udah susah. Udahlah, nggak apple to apple diskusi kita ini. Udah nggak apple to apple. Alkitab kami ada data sejarahnya. Kamu bilang kamu nggak ada data sejarahnya, udah nggak. Yang nulis siapa? Skip aja, skip.